Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Mas Syarif? Alhamdulillah, baik, luar biasa, Allahu Akbar. Kayak apa itu slogannya anak PAUD aja. Nah, mahasiswa baru nih. Nah, terus? Sebelumnya mungkin saya akan berbincang-bincang nanti sama Mas Syarif mengenai daun kelor ya Mas ya, menurut kesehatan dan gizinya ya. Tapi sebelum memulai bincang, mungkin Mas Syarif bisa sapa dulu tinggalnya di mana, terus kesibukannya apa. Monggo mungkin bisa kenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kamu dulu yang perkenalan sih. Ini saya Ahmad Sarfudin, sarjana farmasi. Dimintai tolong oleh siapa Mbak? Jenengmu Mbak? Rofiatun siapa? Rofiatun Astafika ya. Mahasiswa Prodi Piau. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Udah lama ya janjian, maaf baru bisa sekarang untuk mengikuti. Terus kesibukan saya ya stay at home ya, sesuai anjuran pemerintah. Ya paling kemarin ikut relawan kantor pos sih bersama Kemensos, bantuan sosial. Buat teman-teman yang lihat follower saya, jarang live IG. Terus ini dimintai bantuan oleh Mbak Rofiatun untuk membantu tugas KKN online. Jadi buat kalian teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah daring ya, semangat KKN online. Saya juga baru dengar ada KKN online, lantas ada wisuda online. Terus apa ya, materi yang diharapkan apa Mbak tentang kesehatan dan Islam ya? Nanti daun kelor menurut kesehatan dan gizinya. Oh ya, untuk ya materinya tentang daun kelor ya, daun kelor secara Islam dan secara kesehatan ya, apalagi sekarang sedang di masa pandemi. Saya selaku sarjana farmasi ya, ilmu kesehatan, itu menilai daun kelor banyak kandungannya, terutama yang terbesar itu sebagai antioksidan. Tadi juga sudah belajar baca jurnal, rata-rata dari teman-teman itu sih perawat ilmu kimia itu memang kebanyakan antioksidannya banyak, kandungan antioksidannya banyak. Biasanya dibuat dalam sediaan hand body, ada yang hand sanitizer, terus bahkan ada yang dibuat sediaan apa itu, cream peel off buat masker wajah seperti itu, karena memang antioksidannya sangat tinggi. Tapi itu memang apa ya, perlu dengan teknik tertentu, ada teknik maserasi, teknik drying, peel off, itu teman-teman ilmu kimia yang tahu, ini ilmu kesehatan. Terus untuk yang di pasaran saya juga belum pernah lihat ya, untuk produk-produk pasaran yang memang kandungannya khusus daun kelor. Tapi memang kenapa materi ini sangat menarik, karena daun kelor sudah nggak asing ya bagi masyarakat Jawa, terutama masyarakat yang percaya adat mitos kejawen. Memang manfaat secara kesehatan sudah jelas tadi, kandungan kaya akan kandungan antioksidannya. Terus untuk yang selain itu secara mistis memang biasanya buat menangkal setan, roh jahat, ilmu gendam atau ilmu apa, biasanya juga bisa pakai itu. Tapi kalau itu dipandang secara medis nggak bakal nemu, karena secara medis mungkin sebatas hanya antioksidannya yang sangat banyak. Menurut saya sih apa ya, kita sebagai orang Islam terutama dalam menghadapi pandemi ini boleh-boleh saja maksudnya menggunakan kepercayaan tersebut, apalagi itu kan apa ya, warisan leluhur. Tapi setidaknya dengan kemajuan teknologi kita juga jangan langsung menentang atau menolak bahwa itu tradisi syirik, tradisi musyrik,
seperti itu. Karena memang kalau secara medis memang ada kandungannya. Kalau mungkin bisa disinkronkan ya menurut logika saya ya, karena antioksidan tersebut yang bisa menangkal radikal bebas. Jadi kayak ilmu-ilmu hitam seperti itu ya, ilmu mistis itu kan kalau di tubuh menurut saya itu juga radikal bebas termasuknya. Makanya ketika hanya dipukulkan aja, dikasih air sebulan itu bisa luntur, ilmu seperti itu ya wajar. Karena kalau menurut secara senyawanya daun kelor tersebut, dia mengira ya itu radikal bebas yang memang harus kinerjanya harus dilawan oleh daun kelor tersebut. Jadi itu sih menurut logika saya, tapi memang belum ada penelitian resminya apakah hubungannya dengan mitos dan kesehatan bisa nyambung, karena itu sudah menurut saya sudah beda bidang ya, beda bidang sih. Terus apa lagi ya itu sih menurut saya. Jadi antara daun kelor dipandang sebagai ilmu medis dan dipandang sebagai ilmu mistis, itu ya kita sebagai akademisi ya menganggap semua itu boleh-boleh saja, tidak usah menentang dua pendapat tersebut. Karena justru dengan adanya tambahan ilmu seperti itu ya, jadi kita tahu kenapa orang zaman dulu menggunakan ini sebagai penangkal roh jahat atau penangkal ilmu gendam ya, karena memang kaya antioksidan. Gimana? Ya, putus-putus gimana sih kalau menurut khasiatnya dari segi kesehatan kan banyak manfaatnya daun itu ya, mungkin cara mengolahnya sendiri gimana dan manfaatnya bagi kesehatan itu apa saja mungkin? Mbak, jadi jurusan kesehatan ya Mbak? Ya ini kalau secara medis ya, saya juga secara pribadi selama kuliah di farmasi juga nggak pernah gunain sediain daun kelor sih. Untuk paling yang ada di herba itu sih meniran, nuri, ekstanuri. Daun kelor kan cara bahasa medisnya artinya apa ya? Mulai aku nggak tahu. Daun kelor lah. Kalau sediaannya ya tadi Mbak, biasanya digunakan bisa untuk hand sanitizer campuran, karena kan kayak antioksidannya yang menangkal radikal bebas. Kalau untuk masyarakat Jawa biasanya digunakan dalam bentuk seduh, diminum dalam bentuk teh, terus kadang dicampurkan dalam minuman. Itu sih setahu saya. Terus kalau untuk secara medis hanya sediaan topikal yang saya tahu. Topikal itu sediaan luar ya, belum sampai ke sediaan sirup untuk obat, hanya krim, hand sanitizer, terus buat masker wajah ya, karena kandungan vitamin C ya atau antioksidannya itu memang sangat tinggi sih. Dengan teknik-teknik tertentu, harus ada pengeringan, ada maserasi seperti itu. Itu memang nggak bisa langsung keluar dengan hanya dimasukkan ke air ya. Tapi untuk yang mitos secara kejawen itu kan hanya dimasukkan di air terus disabet-sabetkan kepada pasien, biasanya itu bisa rontok. Soalnya saya juga pernah lihat sendiri ya, waktu adik saya itu punya penyakit di wajah itu kayak kayak jerawat batu gitu. Ibu saya dicoba ke orang pintar gitu lah ya, pakainya daun kelor gitu katanya sih, soalnya saya nggak lihat langsung sih. Pada keluar kayak kayak hewan-hewan pada keluar itu. Jadi kok bisa mungkin aku malah heran ya, mungkin dari daunnya tadi udah ada. Soalnya kan kalau jerawat kok bisa ada kewan-kewan kecil seperti itu kan dari mana gitu loh. Maksudnya jerawat kan memang murni dari kelebihan minyak air di wajah gitu loh kalau saya. Tapi kemarin kan hanya cerita dari ibu, terus ada yang berobat ya, cukup tahu aja. Kalau secara pribadi saya belum pernah membuktikan sih, hanya membaca jurnal, baca mitos-mitos Jawa. Terus barusan juga tadi nemu jurnal dari ilmu kimia, ilmu perawatan. Jadi itu sih, mesti kita secara sebagai orang Islam dan juga akademisi, apalagi Mbak E juga Universitas Islam Negeri, saya juga Islam tapi swasta ya, kita cukup mempercayainya sih. Memang daun kelor secara medis ada manfaatnya, walaupun secara mistis sudah lama digunakan oleh masyarakat Jawa. Jadi kita
nggak, jangan saling menyalahkan, itu musyrik, itu salah, nggak apa-apa. Soalnya memang apa ya, yang penting niatnya kan berobat ya, niatnya berobat, tidak menyekutukan Allah, itu udah bagus lah, ikhtiar. Oh lewat daun kelor nggak apa-apa, oh lewat daun bidara misalnya, ya nggak apa-apa. Yang penting ada perantaranya, yang penting ada perantaranya. Kita kan nggak bisa semerta-merta hanya minta disembuhkan, tapi nggak ada perantara yang buat menyembuhkan, karena kan Allah juga sudah apa ya, sudah menyediakan semua perantara, tinggal kita pintar-pintar aja manfaatin. Apalagi terutama yang sudah pernah digunakan oleh para sesepuh kita, leluhur kita, itu justru sebagai apa ya, tantangan buat kita generasi sekarang. Masa sih apa sih hajat dibalik itu semua, misalnya seperti itu. Karena kan nggak serta merta juga orang zaman dulu juga asal-asalan juga kan, enggak tinggal pakai ini kan, enggak. Mereka juga ada trial and errornya, maksudnya karena sudah pernah ada yang menggunakan, makanya mereka juga menggunakan seperti itu. Nah, kita secara akademisi membuktikan dengan ilmu yang kita miliki, apa sih kandungannya. Oh ternyata memang paling banyak tentang antioksidan. Setahu saya itu sih Mbak. Mungkin kalau ada diskusi lanjut, monggo. Pandangan tadi yang seperti itu fakta atau itu menurut Mas saya sendiri itu gimana? Kalau saya pribadi itu ya, percaya nggak percaya, maksudnya gimana ya, kan mitos Jawa ya, mitos itu kan belum diketahui kebenarannya, hanya masalah psikologi menurutku. Di psikologi teman-teman, kalau nggak pakai ini nggak sembuh gitu. Memang inti dari pengobatan, saya sendiri juga mahasiswa farmasi, memang itu harus ada apa ya, terapi himself, terapi diri sendiri, keyakinan. Yo sebenarnya pakai obat apapun asal itu memang cocok sesuai standar dan dosis yang dianjurkan bisa sembuh. Tapi kan mungkin karena beda merek, beda perusahaan, padahal kandungan sama, itu juga bisa mempengaruhi efek-efek dari obat tersebut, karena juga walaupun secara kemasan tertulis kandungannya sama. Ya kembali lagi seperti daun kelor juga, menurut saya terapi himself sih. Kalau ketika kamu yakin, misal diajak, seperti adik saya sih, diajak, ayo tak ajak ke orang pinter, ya terapinya pakai obat herbal, dan dia yakin ya insya Allah nanti diberi kesembuhan. Yang penting yakin bahwa apa ya, kesembuhan itu yang memberikan bukan dari daun kelor, bukan dari daun bidara atau dari apa yang diberikan oleh orang pintar tersebut, tapi memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena kita sebagai mahasiswa Islam. Tapi kan ada perantaranya tadi Mbak, oh lewat daun kelor, ya bismillah lah, kemari. Yang penting niatnya nggak menyebutkan Allah sih, nggak musyrik. Wah itu daun kelor ajaib bisa mengobati sembarangan, yang nggak gitu. Yang penting kita usaha. Misalnya kita udah yakin terus nggak sembuh, ya kan berarti memang bukan itu solusinya. Tapi juga bukan apa ya, bukan terus menyalahkan, jangan pakai daun kelor, nggak baik ya, jangan. Karena kan cocok-cocokan tadi, kembali lagi terapi himself, terapi diri sendiri. Ketika kamu yakin ya boleh kamu gunain. Apalagi itu misal mitos ada di daerah setempat, ya wajib dong dilestarikan. Siapa lagi kalau bukan kita. Maksudnya secara medis ada khasiatnya, antioksidan, walaupun secara mistis sudah sering digunakan, bisa menangkal penyakit-penyakit lain yang di luar medis. Itu aja sih menurutku. Kan Mas Arif sendiri kan dari jurusan apoteker ya Mas ya? Farmasi, belum apoteker, baru S1. Farmasi. Ya doakan lanjut. Mungkin ada nggak sih Mas kayak daun kelor itu sudah jadi obat atau olahan obat? Setahu saya tadi baca jurnal hanya sediaan luar saja sih Mbak, kayak hand body, terus hand sanitizer, terus masker peel off yang buat wajah itu biasanya
kaum ciwi-ciwi yang gunain. Hanya itu, sebatas itu. Soalnya mungkin ya kalau misal dikonsumsi untuk tubuh sediaan oral itu memang penelitiannya agak lebih panjang, harus ada, kalau dari ilmu farmasi harus ada in vivo dan in vitro seperti itu, ada teknik ujinya lah, nggak langsung bisa diaplikasikan di manusia. Biasanya pakai mencit, pakai kelinci atau lain sebagainya, karena kan kalau sediaan masuk ke dalam tubuh kan sangat riskan itu. Kalau memang terjadi apa-apa itu pun butuh penelitian yang panjang, hampir ada 20 tahunan kalau nggak salah. Setelah itu baru bisa dipatenkan hak produk tersebut. Tapi kalau sediaan topikal kan kita cukup oles di kulit mencit atau kulit marmut, sudah ada efeknya, kita langsung berani aplikasikan ke manusia. Oh, bagus di kulit. Gimana? Terus putus. Waduh. Mungkin bisa diuji. Waduh, gue lancar ya. Enggak nih, GTV lancar kok, Mbak. Aneh-aneh. Ya itu sih maksudnya, untuk sediaan yang saya ketahui, barusan tadi baca beberapa jurnal, hanya sediaan topikal, maksudnya sediaan luar yang diaplikasikan secara ilmu medis untuk pemanfaatan daun kelor. Ya sama, makanya mitos orang Jawa pun hanya untuk pengobatan luar, walaupun ada yang menggunakan sebagai campuran teh, campuran air minum. Itu pun kurang tahu ya secara tubuh gimana, maksudnya belum, tadi nggak mempelajari hal itu sih. Kalau seperti Rosella kan udah jelas ya, maksudnya memang murni buat sediaan dalam, maksudnya diminum. Terus walaupun juga ada yang dibuat sediaan body atau apa. Kalau daun kelor baru sebatas itu sih tadi yang saya tahu, Mbak. Mungkin dari yang lain Mas, mungkin yang kan akhir-akhir ini kan sedang munculnya virus corona ya mungkin ya Mas. Mungkin bisa digunakan selain daun kelor itu apalagi Mas? Wah, untuk corona ya, untuk COVID belum ada sih. Terus nggak berani juga kalau saya berani merekomendasikan. Kemarin di awal-awal kan pernah ada itu kayak jahe, kunir, terus tanaman apa sih biasanya, tanaman palawija ya, tanaman palawija itu bisa untuk mengobati. Tapi saya membaca di salah satu jurnal untuk yang jahe, terutama jahe, kandungan kayak kurkuminnya itu memang kaya antioksidan sama seperti daun kelor, tapi itu juga harus dengan proses yang ribet, nggak langsung dikeprek terus direbus diambil airnya, maksudnya nggak sesimpel itu kalau memang ingin memanfaatkan kandungan antioksidannya. Tapi kalau memang untuk memanfaatkan hangatnya, kan jahe memang untuk menghangatkan tubuh ya, makanya Belanda betah di Indonesia hampir 350 tahun ya, karena di sana nggak ada jahe. Makanya mereka menghangatkan tubuh pakai alkohol, sedangkan alkohol secara Islam dilarang. Ya untung kita di Indonesia ada tanaman-tanaman yang bisa membuat tubuh hangat saat sakit, salah satunya jahe seperti itu. Jadi ya bersyukur sih. Terus untuk secara herbal penanganan COVID sebenarnya ini sih, itu kan di antioksidan ya, daya tahan tubuh ya, jadi bisa digunakan. Minum jamu, minum air putih yang banyak, terus minum vitamin C, konsumsi vitamin C dan vitamin yang lainnya. Itu sebenarnya lebih ke pencegahan sih. Kalau untuk pengobatan kan memang belum ada. Untuk pencegahan banyak banget yang udah jelasin. Terus sikap kita positif. Yang terpenting itu sih ikuti protokol COVID, jaga jarak, pakai masker. Harusnya pakai masker sih ini, tapi karena daring nggak apa-apa ya, nggak pakai masker. Itu sih kalau pengetahuan saya ya. Jadi untuk herbal boleh digunain untuk sekedar aksi preventif, pencegahan terhadap pandemi ini, nggak apa-apa, kalian gunain, manfaatin aja. Bahkan kan sejak muncul ada mitos jahe bisa digunakan sebagai
penangkal COVID atau apa, terus ekstrak meniran itu kan secara tidak langsung juga menambah apa ya, perekonomian daerah, masyarakat yang petani jadi meningkat. Justru bagus kan jadi dengan adanya mitos tersebut, walaupun sebenarnya itu bukan obat, hanya aksi preventif aja. Ini seperti teman saya yang gabung ini, Mas Jordi, nah, dokter. Ya itu sih Mbak, setahu saya. Ada lagi mungkin? Kalau Mbak mungkin secara selama ini balik nanya nih. Ini semester berapa? Semester 5 ya? 7. Oh, semester 7, semangat, bentar lagi sudah. Kan pendidikan PAUD ya, pendidikan Islam anak usia dini. Ini kan juga Halo, putus. Ini kan jurusan pendidikan Islam anak usia dini, gitu ya kepanjangannya ya? pendidikan Islam anak usia dini. Nah, ya itu selama ini kan sudah turun ke lapangan kan sebelum masa COVID, sebelum masa pandemi ini. Kita sudah pernah langsung ngajar anak-anak PAUD. Ini juga tempat saya PAUD loh. Ini sekolahan ini. Oh, iya. Iya, ibu saya diriin PAUD Pak. Hah? Di Ungaran Timur Mbak, Kabupaten Semarang ikutnya. Ibu saya juga diriin PAUD, walaupun sarjana pendidikan agama Islam sih sebenarnya, tapi suka karena menurut ibu sih katanya usia emas gitu loh, anak usia di atas 2 tahun setelah menyelesaikan usia emas yang memang harus diberi pembekalan sebelum masuk di taman kanak-kanak ya. Halo. Ya, iya halo, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Halo? Halo, kok putus-putus ya Mas ya? Ya serah apa, nggak nih TV kan udah putus. Oh iya, kok dia di bawah Aku mau tanya. Yang tak tanyakan, sebelum pandemi ini udah pernah turun langsung kan ngadepi anak-anak PAUD? Oh, sudah Mas. Sudah. Di PAUD mana aja? Di PAUD daerah Hino, Ngalian. Udah itu toh. Yang di daerahmu sendiri enggak? Mbak Rofia tuh asli mana? Yang di daerahmu sendiri enggak? Ya, daerah Hino. Oh, asli Geno. Iya Mas. Geno Indah. Geno Sari. Sembung. Harjo. Walah. Dekatnya. Sudah Unisula ya dirimu ya? Iya. Masnya dulu juga lulusan iya. Unis. Iya dulu, ya tak kemarin. Ya Unisula. Ya Unisula. Belum di Unisula, di Brabo sih. Sama Tajul Ulum juga toh? Iya sama. Oh iya Mana sih. Mas? Itu Jadi relawannya COVID mungkin Mas? relawan COVID. Oh itu kemarin. Itu anu sih. Relawan ya, bisa jadi relawan COVID sih. Maksudnya gini, kan dari Kementerian Sosial memberikan dana bantuan buat para masyarakat yang terdampak langsung oleh adanya pandemi ini. Itu ada kok bentuknya dengan persyaratan yang memang dirumahkan, mata pencahariannya hilang, terus direkomendasikan oleh Pak RT setempat. Kemarin ya saya alhamdulillah ikut 3 hari terus ya, ikut 3 hari sebagai relawan bantuan sosial tunai. Jadi nggak ada kaitannya dengan kesehatan sih sebenarnya, cuman murni ke langsung bantuan berupa uang 600.000 itu langsung dari pemerintah ya Mas ya? Dari pemerintah, dari Kementerian Sosial, lewatnya kantor pos yang
yang mengalokasikan dana kantor pos. Ya alhamdulillah ini hari kemarin sih Kamis, dari Rabu, Selasa, Rabu, Kamis. Maksudnya secara langsung kalau saya cek tadi juga tahu sih, oh ternyata warga yang terkena langsung dampak memang sangat membutuhkan gitu loh. Ya bagus sih untuk saya, walaupun ya wajar ya, saya sebagai aktivis kadang mempertanyakan mungkin dana ini juga dana hutang atau dana apa, tapi terlepas dari itu semua no problem lah. Yang penting apa ya, masyarakat yang memang benar terkena dampaknya bisa terbantukan oleh kehadiran pemerintah. Jadi nggak ada kekurangan kesehatan sih sebenarnya kemarin, murni bantuan, komunikasi langsung keluarga, terus verifikasi, apalagi memang tugasnya teman-teman PLH ya namanya, pembantu pelaksana atau harian, itu memang ngambil dari rata-rata teman-teman mahasiswa sih, dari Unisula, Undip, Unes gitu. Ya kita cukup paham sih, maksudnya oh kinerjanya seperti ini ya, alhamdulillah nambah pengalaman juga. Itu PST-nya itu di daerah mana saja kemarin yang Mas Syarif terjun di lapangan kemarin? Saya fokus di satu titik di Kecamatan Tugu, deket kok sama Win, kantor kecamatannya, depan Taman Lele ya. Jauh sebenarnya kalau dari Ungaran. Wah gila, saya kan Kabupaten Semarang, Ungaran lagi paling pojok perbatasan Meranggen Demak, langsung sampai bertugas ke Tugu perbatasan Kendal, Semarang Kendal. Ya nggak apa-apa Mas, buat pengalaman. Bismillah sih. Iya, buat pengalaman, tentu nambah pengetahuan, ibadah itu ibadah. Ya selama ini saya tak balik tanya ya, selama ini berarti itu ya Mbak, untuk yang tadi anak-anak PAUD yang sudah pernah sampean datangi langsung di sekolahnya masing-masing, pernah tanya nggak kabar info terkini dengan adanya pandemi? Kan biasanya anak-anak kecil juga rawan ya, karena antibodinya belum terbentuk sempurna. Itu ada nggak kasusnya yang mungkin yang terdampak dengan adanya pandemi, satu keluarga kena, kan biasanya otomatis nanti anaknya juga kena. Ada nggak yang pernah Mbak Rofiatun ikuti magang di PAUD tersebut? Apalagi kan untuk anak-anak sekelas PAUD ya, itu kan belajar PJJ ya, secara Kemendikbud, pendidikan jarak jauh itu kan agak butuh bantuan orang tuanya, nggak bisa seperti kita kan bisa pribadi gunain gadget. Aduh,